everyone, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang komunikasi pada keluarga dengan salah satu anggota keluarga mengalami gangguan jiwa. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Rudolf Memuat, Sinta Runtuwene, Yuan Sadedo, Juliana Monari. Komunikasi keperawatan ada beberapa dasar teori menurut para ahli. Yang pertama, teori komunikasi administrasi. Yang kedua, teori komunikasi dua tahap. Yang ketiga, teori komunikasi humanisme. Yang keempat, teori komunikasi behaviorisme. Yang kelima, teori komunikasi Laswell. Pada saat ini, kami akan membahas tentang teori keperawatan pada keluarga. Yang kedua, teori pada gangguan jiwa. Ketiga, jurnal keperawatan. Keempat, pendapat dari kelompok menurut teori di atas. Kita masuk pada teori komunikasi keperawatan pada keluarga. Komunikasi pada keluarga adalah komunikasi antara orang tua dan anak dengan tujuan membentuk kasih sayang, kerjasama dan kepercayaan dalam suatu hubungan dengan menerapkan keterbukaan pendapat, keterbukaan keinginan dan keterbukaan dalam bersikap sehingga akan terbentuk saling pengertian antar anggota dalam keluarga. Kita masuk pada teori komunikasi pada keluarga menurut para ahli. Menurut Murdoch 1965 dalam buku Psikologi Keluarga memaparkan keluarga merupakan konsep yang bersifat multidimensi. Murdoch menguraikan bahwa keluarga merupakan kelompok sosial yang memiliki karakteristik tinggal bersama, terdapat kerjasama antar ekonomi dan terjadi proses reproduksi. Clark dan Seidel 1997 dalam buku Psikologi Keluarga menemukan bukti bahwa komunikasi yang baik antara orang tua anak berkorelasi dengan rendahnya keterlibatan anak dalam perilaku kenakalan. Orang tua dan remaja juga dapat menjadikan komunikasi sebagai indikator rasa percaya dan kejujuran dengan mencermati nada emosi yang terjadi dalam interaksi antar anggota keluarga. Selanjutnya, teori pada gangguan jiwa. Gangguan jiwa merupakan psikologi atau perilaku yang ditujukan pada individu yang menyebabkan distres, menurunkan kualitas kehidupan dan disfungsi. Gangguan jiwa adalah bentuk dari manifestasi penyimpangan perilaku akibat distori emosi sehingga ditemukan tingkah laku dalam ketidakwajaran. Selanjutnya kita masuk pada teori menurut ahli gangguan jiwa menurut Marwar 1980 dan menurut Stuart dan Sundeen. Menurut Marwar 1980, struktur kepribadian individu relatif stabil dalam berinteraksi dengan lingkungan dan mampu menyangga stres yang berasal dari lingkungan sesuai kapasitasnya. Menurut Stuart dan Sundeen, keperawatan jiwa adalah suatu proses interpersonal yang berupaya untuk meningkatkan dan mempertahankan perilaku yang mengkontribusi pada fungsi yang terintegrasi. Selanjutnya kita masuk pada trik ketika harus berkomunikasi dengan penderita gangguan jiwa. Pada pasien halusinasi, perbanyak aktivitas komunikasi, baik meminta klien berkomunikasi dengan klien lain maupun dengan perawat. Pasien halusinasi terkadang menikmati dunianya dan harus sering dialihkan dengan aktivitas fisik. Pasien menarik diri sering dilibatkan dalam aktivitas atau kegiatan yang bersama-sama, ajari dan contohkan cara berkenalan dan berbincang dengan klien lain, beri penjelasan manfaat berhubungan dengan orang lain dan akibatnya jika dia tidak mau berhubungan dan lain-lain. Pasien perilaku kekerasan, khusus pada pasien perilaku kekerasan, maka harus direduksi atau ditenangkan dengan obat-obatan sebelum kita support dengan terapi lain. Jika pasien masih muda, maka mengamuk, maka perawat dan pasien lain bisa menjadi korban. Tujuan komunikasi pada pasien gangguan jiwa: membantu pasien untuk memperjelas dan mengurangi beban perasaan dan pikiran serta dapat mengambil tindakan untuk
memperjelas situasi yang ada bila pasien percaya pada hal yang diperlukan, mengurangi keraguan, membantu dalam hal mengambil tindakan yang efektif, dan mempertahankan kekuatan egonya, mempengaruhi orang lain, lingkungan fisik, dan dirinya sendiri. Sekian hasil video dari diskusi kami.